Salam jumpa pemirsa, saya Rahma Mandasari kembali menemani Anda dalam program Selasar Budi. Di sini kita akan bertemu dan berbincang-bincang dengan orang-orang yang menginspirasi untuk terus berbuat kebaikan. Dan pada episode kali ini saya akan ditemani oleh seorang perempuan yang memiliki peran yang besar dalam peningkatan kesejahteraan para perempuan-perempuan disabilitas. Siapa dia? Sebelum kita bertemu dan berbincang-bincang, simak terlebih dahulu tayangan berikut. Jenny Heriani merupakan sosok perempuan difabel pada indera penglihatan atau tunanetra. Perempuan usia 61 tahun ini bukan perempuan biasa. Meski memiliki keterbatasan pada indera penglihatan, namun Jenny bisa menjalankan berbagai peran dalam setiap lini kehidupannya. Di rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Medan Helvetia, ia menjadi ibu rumah tangga bagi seorang suami yang juga tunanetra dan ibu dari 2 orang putra. Di luar rumah, Jenny juga merupakan sosok perempuan yang mandiri dan aktif berorganisasi. Salah satu organisasi yang diikutinya adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau biasa disingkat dengan HWDI. Selama 2 periode, Jenny pun dipercaya sebagai Ketua HWDI Sumatera Utara. Setelah memasuki masa pensiun sebagai tenaga pengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri di Medan, Jenny kini mengabdikan dirinya dengan mengajar membaca Al-Quran Braille kepada para siswa SLB dan anggota Persatuan Tunanetra Indonesia. Berbagai prestasi sempat ditorehkan Jenny. Hobi menulis yang ditekuninya mengantarnya menjadi juara pada kompetisi penulisan buku cerita para guru SLB se-Indonesia. Tak hanya itu, kegigihan Jenny dalam mengembangkan potensi di bidang menulis juga membawanya menjadi juara pertama Lomba Mengarang Esai Tunanetra se-Asia Pasifik pada tahun 2010. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Randa Jenny Heriani, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu, Ibu ini pengajar sekolah luar biasa ya? Iya, sebelumnya saya mengajar di SLB Negeri Pembina, namun sekarang sudah pensiun, menikmati masa pensiun ya. Sejak tahun berapa Ibu mengajar di SLB? Pengangkatan sebagai pegawai negeri di Bandung itu pada tahun 1980. Kemudian tahun 86 karena ikut suami pindah ke Sumatera Utara ke Medan dan saya mendapat formasi di SLB Negeri Pembina di Jalan Karya Ujung Medan. Di situ saya sampai masa pensiun. Ya. Menikmati masa pensiun nih sekarang ya Bu, tapi tidak berdiam diri begitu. Tidak, bekerja terus. Bekerja terus ya Bu ya. Iya. Nah, apa kegiatan Ibu lakukan setelah sudah tidak mengajar lagi di SLB? Banyak, sebagaimana sebelumnya juga memang saya aktivis organisasi, kemudian ya kegiatan-kegiatan di tempat tinggal juga mengikuti pengajian-pengajian bersama masyarakat, berinklusif di situ. Memberikan pelajaran-pelajaran di rumah juga kadang-kadang kepada mereka yang privat untuk belajar Al-Quran gitu. Nah, itu juga bisa ada. Oke, belajar privat Al-Quran ya Bu ya. Nah, mengajar membaca Al-Quran berarti dengan huruf Braille. Al-Quran Braille ya. Oke, Al-Quran dengan huruf Braille. Nah, itu sejak kapan Ibu mengajar fokus ke bidang itu? Saya terjun secara resmi di Pertuni itu sejak tahun 2010. Di Pertuni. Tetapi sebelumnya untuk mengajar secara individual yang datang ke rumah yang sifatnya privat itu sebenarnya sudah sejak lama. Adakah lembaga yang membantu Ibu? Membantu Pertuni ya. Ya. Kalau membantu pribadi sih tidak ada, tapi itu secara kelembagaan Badan Amal Zakat daerah itu Basda Sumatera Utara itu memang sudah lama bekerja sama dengan Pertuni untuk
dalam rangka menyelenggarakan program pemberantasan buta huruf Arab Braille itu. Nah, siswanya ini dari mana saja Ibu yang belajar Al-Quran dengan huruf Braille ini? Pada umumnya anggota dari Pertuni yang berdomisili di Kota Medan. Kemudian di samping itu juga ada anak-anak sekolah yang kebetulan saya bina, itu ada 6 orang. Itu adalah siswa dari SLB Tunanetra Karya Murni. Itu adalah sekolah Katolik, tetapi siswanya adalah yang belajar ada Muslim. Nah, itu belajar ikut bergabung di Pertuni. Oke. Nah, apa yang memotivasi Ibu Jenny untuk mengajarkan membaca Al-Quran dengan huruf Braille ini? Ya, tentu saja saya sangat senang ya dengan adanya Quran Braille. Sekarang sudah banyak donatur, sudah banyak memberikan bantuan Al-Quran. Padahal Al-Quran Braille itu harganya sangat-sangat mahal. Jadi Quran Braille sudah ada, saya sangat termotivasi untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Karena mereka yang tunanetra juga haknya sama, mereka tuh harus bisa membaca Al-Quran seperti juga saudara-saudaranya yang punya penglihatan. Ya, di dalam mengajar Al-Quran dengan huruf Braille ini, adakah kesulitan yang Ibu temukan? Ya, ada. Itu sangat tergantung kepada kemampuan gaya motorik jari daripada para siswa. Saya selalu memberikan kepada mereka itu dengan mendorong tangannya, kemudian jarinya, dan saya selalu memperingatkan jangan lepas. Jadi kadang sedang membaca baris, nanti tangannya sudah diangkat, kemana, sehingga susah lagi untuk menemukan baris kata apa tadi ya yang dibaca itu. Nah, itulah. Bu Jenny juga pernah mengenyam pendidikan tinggi ya, pernah kuliah dan udah mengambil jurusan pendidikan bahasa Jerman di IKIP Bandung ya Bu ya. Tahun berapa itu Ibu? Tahun 1972. Oke, pilih bahasa Jerman kenapa? Apa memang suka atau bagaimana? Memang saya sangat menyukai bahasa itu di samping bahasa Inggris. Saya waktu itu bercita-cita ingin menjadi penerjemah film berbahasa Jerman. Waduh. Nah, cita-citanya seperti itu, makanya saya ambil jurusan itu. Ibu Jenny selain jago bahasa Jerman, ya, Ibu juga aktif di HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Bisa diceritakan sedikit tentang HWDI, Bu? Oh ya, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia itu sebelumnya bernama Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia. Ya. Itu didirikan di Jakarta pada tahun 1997. Ini berdiri karena munculnya kekuatan besar untuk memberdayakan wanita dan remaja putri penyandang cacat dunia ya, melalui resolusi PBB, kemudian melalui Dasawarsa Penyandang Cacat 1993 sampai 2002. Ya, apa yang melatar belakangi Ibu untuk mau bergabung di HWDI ini? Saya ingin supaya anggota ya teman-teman yang disabilitas ini, perempuan disabilitas ini bisa diberdayakan. Karena kan haknya sama, mereka tuh adalah warga negara Indonesia. Kalau yang lain bisa punya pekerjaan, ya perempuan-perempuan yang disabilitas itu harus punya pekerjaan. Kalau yang lain bisa sekolah, ya kita juga harus sekolah. Nah, jadi dengan melalui organisasi ini kita punya kendaraan untuk berjuang. Ya, selain memiliki kesempatan yang sama, wanita-wanita dengan disabilitas ini kan juga punya kekuatan ya Bu ya, mampu untuk berdaya begitu. Nah, kalau di HWDI apa saja kegiatan yang dilakukan ini? HWDI itu adalah organisasi gender ya, gender juga sebagai organisasi advokasi dan pemberdayaan. Nah, di segi sektor pemberdayaan tentu kami memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang sekiranya untuk bisa membekali mereka supaya bisa berwira swasta sederhana. Misalnya kami berikan pelatihan-pelatihan bagaimana membuat makanan ringan, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana memasarkannya. Ya, kalau di sektor advokasi, manakala ada perempuan yang disabilitas yang misalnya tertolak
dalam dalam memasuki perguruan tinggi atau dalam mengikuti tes pegawai negeri. Nah, kita ini bergerak gitu. Oke. Nah, anggota HWDI itu berasal dari mana saja, Ibu? HWDI Sumatera Utara sekarang punya 12 cabang. Kami masih mempersiapkan lagi 5 cabang karena tuntutan dari Permendagri nomor 33 tahun 2011 bahwa suatu organisasi kemasyarakatan termasuk HWDI itu harus punya cabang sekurang-kurangnya setengah dari jumlah kabupaten kota. Kebetulan masa berlaku surat keterangan terdaftar kami sudah habis. Ketika kami mau memperpanjang, nah kami dituntut harus punya 17 cabang. Nah, inilah yang kesulitan bagi kami, terkendala kami. Jadi kami terus berjuang supaya walaupun kami belum punya 17 cabang, tetapi kami diberikan semacam satu dispensasi karena memang kami sebelumnya sudah terdaftar. Nah, dan kami sedang mempersiapkan yang 5 cabang itu. Hanya saja karena terbentur dengan dana, nah untuk pengesahan yang 5 cabang itu belum bisa kami laksanakan. Oke, Ibu. Nanti kita sambung lagi ya, Bu ya. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, HWDI berkembang pesat sedemikian rupa. Seperti apa perkembangannya? Simak tayangan berikut. Sekilas, tak ada yang berbeda pada orang-orang dalam kegiatan ini. Mereka begitu tekun dan bersemangat membuat berbagai barang layaknya orang yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Ya, mereka adalah perempuan-perempuan difabel yang tergabung dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Sumatera Utara. Kelompok perempuan difabel ini terdiri dari beragam disabilitas, seperti tunanetra, tunadaksa, dan tunagrahita. Keterbatasan fisik yang mereka miliki tidak membuat para perempuan ini menyerah. Seperti hari ini, mereka melakukan peragaan busana dan pembacaan puisi yang lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keterbatasan fisik. HWDI kerap melakukan berbagai pelatihan, baik keterampilan maupun kecakapan komunikasi untuk para anggotanya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan potensi dan menumbuhkan rasa percaya diri para perempuan difabel. Berorganisasi juga membuat para anggota HWDI semakin kuat dan sadar bahwa banyak hal yang harus mereka perjuangkan untuk membuat para perempuan difabel dipandang dan diperhitungkan. Selama 2 periode kepemimpinannya, Jenny konsisten memperjuangkan hak perempuan difabel dalam segala bidang. Dengan keteguhan hati dan kebulatan tekad, Jenny ingin menunjukkan bahwa perempuan difabel mampu berprestasi dan mandiri. Ya, mereka mampu membuktikan kepada orang-orang bahwa kaum difabel memiliki kelebihan seperti layaknya orang yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Ibu Jenny juga katanya suka menulis esai, begitu ya, Bu ya? Iya. Nah, dan juga pernah menjuarai lomba menulis esai untuk tunanetra se-Asia Pasifik loh. Iya. Benar begitu, Ibu? Bisa diceritakan pengalamannya? Tahun 2010, Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni di pusat itu menyelenggarakan, memang setiap tahun menyelenggarakan lomba esai Braille se-Asia Pasifik. Alhamdulillah saya mendapat Otsuki Prize, hadiah pertama dari Indonesia. Dari itu yang diumumkan pada sidang WBU, World Blind Union, pada sidang pertuni dunia di Jepang. Nah, saya mendapat peraih pertama. Oke. Waktu itu yang Ibu tulis apa sih? Itu kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia itu adalah menguntai mutiara kehidupan. Jadi saya memulai dari bagaimana saya menjalani pendidikan formal, bagaimana saya memperoleh pekerjaan, bagaimana saya memiliki pasangan hidup, dan bagaimana saya merawat anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang sehat dan anak-anak yang bisa juga mengikuti pendidikan di tingkat kesarjanaan. Termasuk bagaimana saya mendidik anak-anak itu memperkenalkan warna ketika mereka masih berusia 3 tahun. Ya, Ibu kalau di HWDI sendiri Ibu kan menjabat sebagai ketua.
Sudah 2 periode begitu ya. Nah, kesannya menjadi ketua ini apa? Memang capek ya. Capek ya Bu ya? Capek ya. Tanggung jawab besar begitu ya Bu? Tanggung jawab besar, capek ya. SDM-nya juga memang pada umumnya pengurus-pengurusnya masih kurang, kesadaran anggota juga masih kurang, rasa percaya diri mereka juga masih kurang. Jadi kita masih harus terus memotivasi. Ya, sebagai perempuan yang aktif di organisasi difabel ya Ibu, apa saja yang masalah yang Ibu hadapi? Ya, terutama sekali nih pada pendanaan. Dana. Bagaimana kita bisa membina cabang-cabang yang sekian kabupaten kota itu. Nah, itu terbentur dengan dana. Sementara sudah 2 tahun ini kami tidak lagi memperoleh bantuan dana dari APBD. Oke, kalau selain masalah dana, bagaimana dengan hak-hak kaum difabel, kaum perempuan difabel yang masih harus diperjuangkan? Ya, jelas. Itu pertama sekali kami harus mensosialisasikan juga, bukan hanya kepada disabilitasnya saja, tetapi kepada masyarakat, kepada pemerintah yang walaupun undang-undang itu juga dibuat oleh DPR misalnya dengan pemerintah, tetapi itu perlu disosialisasikan supaya undang-undang itu jangan hanya dipahami oleh yang disabilitasnya saja, tapi masyarakat juga harus memahami sehingga akan terwujudlah masyarakat yang inklusif. Masyarakat bisa menerima kita dengan hak-haknya. Nah, kemudian anggota HWD-nya juga sendiri harus menyadari bahwa mereka tuh punya hak yang sama dan harus punya percaya diri dan harus mau tampil, harus mempersiapkan kualitasnya. Ibu Jenny, kalau di Indonesia sendiri HWDI itu ada di mana saja? Sudah ada di seluruh provinsi, di 33 provinsi. Ya. Oke, nah kalau di Sumut sendiri ada berapa sudah anggotanya? Anggota yang aktif itu dari 12 cabang itu kurang lebih 1.500. Sudah ribuan ya Bu ya. Iya. Nah ini kan tentunya nggak mudah untuk mengumpulkan para perempuan disabilitas dari beberapa kota dan juga kabupaten ya. Bagaimana caranya? Pertama untuk membentuk satu cabang itu kami harus punya dulu orang-orang yang bisa dijadikan sebagai koordinator. Nah, mereka lah nanti akan bergerak untuk mencari wanita-wanita disabilitas itu dari berbagai disabilitas. Mereka lah yang kita berikan mandat untuk mengumpulkan calon-calon anggota itu sampai berjumlah memenuhi syarat untuk menjadi pengurus. Sudah ada pengurus, kita 20 orang, baru kami sahkan, kami lantik, kita buat SK-nya, dan kemudian kita beraudiensi dengan pemerintah daerah setempat, memperkenalkan bahwa HWDI sudah ada di lingkup kabupaten kota itu. Ya, untuk selanjutnya kita bina supaya mereka itu bisa membuat kegiatan. Karena melalui kegiatan inilah HWDI bisa dikenal di masyarakat. Ya. Itu harus memotivasi. Oke, dan Ibu terjun langsung begitu? Keliling ibu kota dan juga beberapa kota, terjun langsung begitu? Iya, dan seharusnya itu dilakukan secara berkala. Kami pergi dengan sesama pengurus, karena kan kami tidak perlu pendamping, karena yang pergi kan bukan hanya tunanetra saja. Pengurus-pengurus kami itu kan ada yang tunadaksa punya mata, jadi bisa mengarahkan tunanetra. Nah, yang tunarungu bisa menuntun yang tunanetra, itu kan. Yang tunanetra bisa ngomong, memberikan penjelasan ke pemda-pemda, mensosialisasikan misi dan visi HWDI itu. Jadi kita kerjasama sesama pengurus. Baik Ibu Jenny, kita akan lanjut kembali setelah jeda yang satu ini ya. Pemirsa, apa saja harapan HWDI bagi para anggotanya? Simak tayangannya berikut ini. Di situ saya belajar banyak hal, berkumpul dengan teman-teman dari banyak bermacam-macam disabilitas. Melalui HWDI ini saya makin termotivasi mengoptimalkan keterbatasan saya yang ada sekarang ini. Saya pandai bergabung kepada relasi lain, dan senang dan ingin maju. Walaupun saya begini, saya tidak akan putus asa supaya HWDI tetap berkembang
di mata masyarakat dan relasi-relasi lain. HWDI itu memang benar-benar mencari jiwa-jiwa umpamanya khususnya untuk perempuan penyandang disabilitas ya. Nah, kalau Ibu sendiri apa ini harapannya ke depan untuk HWDI? Tentu saja saya berharap agar kapanpun HWDI akan bisa semakin mantap dan semakin diakui eksistensinya di masyarakat. Kepada para anggota, saya selalu berpesan juga supaya mereka terus meningkatkan kualitasnya, karena mereka inilah nantinya juga yang akan menjadi kader-kader untuk bisa membina generasi perempuan disabilitas selanjutnya. Adakah misi HWDI yang belum kesampaian ini, Bu? Iya, HWDI juga punya anggota yang berprestasi di bidang olahraga. Salah satu program kami untuk terus memperjuangkannya supaya ada kesamaan hak-hak yang disabilitas dengan yang atlet-atlet yang lainnya. Kami juga ingin supaya ada kemudahan-kemudahan untuk pengangkatan pegawai negeri sipil bagi anggota-anggota kami yang notabene mereka juga memiliki kemampuan dan memiliki prestasi dari perguruan tinggi. Terakhir Ibu Jenny, apa pesan Ibu untuk para perempuan difabel? Itu tadi saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang disabilitas ini yang memang mereka sudah menyadari, sudah memahami hak-haknya, supaya terus hak-hak itu diterapkan dalam perjuangan untuk kemandirian hidupnya. Dan juga bagi anggota-anggota yang masih terkurung, yang masih terbelenggu dalam keluarga, saya mohon juga dukungan dari kepada keluarganya, para orang tuanya, supaya remaja-remaja putri yang disabilitas ini bisa terbuka, bisa berinklusi dengan masyarakat, sehingga mereka bisa menikmati hak-haknya dalam pembangunan Indonesia ini. Ya, baik Ibu Jenny, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi kisah inspiratif bersama kami, Ibu. Semoga sukses ya Ibu ya untuk HWDI juga ke depan. Sama-sama. Ya. Pemirsa, keterbatasan yang dimiliki oleh Ibu Jenny Heriani tidak membuatnya gentar. Justru dengan keterbatasan yang dimilikinya ini, ia mampu membuktikan bahwa para perempuan dengan disabilitas juga mampu menjadi produktif. Dengan ilmu dan juga semangat yang dimiliki Ibu Jenny, ia juga berusaha untuk menolong sesama. Sebuah bukti akan indahnya berbagi dan juga semoga dapat menjadi teladan bagi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.